Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga hari ini masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk belajar. Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang hukum Paskal. Ya, hukum Paskal ini adalah bagian dari fluida statis ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian lihat di sekitar rumah kalian? Ini ada pencuci mobil, diangkat mobilnya. Kemudian yang satunya adalah dongkrak mobil. Nah, inilah penerapan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas seperti apa itu hukum Paskal. Nah, hukum Paskal yaitu berbunyi besarnya tekanan yang diberikan pada suatu pipa kecil, atau ini seperti ini ya. Ini akan menyebar ke seluruh arah dengan besar tekanan yang sama. Jadi besarnya tekanan yang masuk di pipa kecil itu akan sama dengan besar tekanan yang keluar di sini. Ya. Itulah dari bunyi hukum Paskal. Nah, bagaimana persamaannya? Itu tekanan, masih ingat sebelumnya rumus tekanan, yaitu besarnya tekanan sama dengan besarnya gaya dikali dengan luas penampang. Jadi tekanan yang keluar itu akan sama dengan tekanan yang masuk, atau bisa juga dibalik. Tekanan yang masuk ke dalam pipa hidrolik ini ya, itu akan sama dengan tekanan yang keluar di sini. Nah, jadi bisa dituliskan persamaannya, P keluar atau P masuk itu sama dengan V, yang P masuk sama dengan P keluar. Nah, itu dimana rumus tekanan yaitu F per A. F itu adalah gaya, sedangkan A itu adalah luas penampang. Nah, luas penampang ya. Nah, jadi di sini bisa dituliskan kalau pipa masuknya F1, karena di sini P masuk berdasarkan gambar ini ya, P keluar. Kalau di sini F1 berarti sini A1. Berarti bisa dituliskan P1 per A1 itu akan sama dengan P2 per A2. Itu. Inilah persamaan dari hukum Paskal. Nah, F1 ini adalah luas penampang kecil. A1 itu sama dengan luas penampang kecil ya. Kecil, sedangkan A2 luas penampang besar. Berarti kalau F1 gaya pada penampang kecil ya. Penampang kecil, sedangkan F2 gaya pada penampang besar. Ya. Itu untuk hukum Paskal. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal.
Ini mesin pengangkat mobil hidrolik pada gambar bukan di atas tapi di bawah seperti ini ya. Ini. Nah, memiliki penghisap masing-masing luas penampang A1 15 cm2 dan A2 600 cm2. Berarti A1-nya ini ya. Ini tadi penampang kecil. Sedangkan A2 ini berdasarkan gambar ini ada. Nah, apabila penghisap kecil diberi gaya F1 sebesar 500 Newton, nah berapa berat benda yang dapat diangkat? Nah, berdasarkan hukum Pascal yaitu F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2. F1-nya berapa? 500. A1-nya 15. F2-nya ini yang ditanyakan. Ini. A2-nya berapa? 600. Nah, caranya untuk memudahkan mencari F2, maka kita kali silang ini. Berarti F dikali 15 itu sama dengan 500 dikali 600. F kali 15 itu sama dengan F2 ya. 5 kali 6 30, berarti 34 ini. Nah, F2 sama dengan 300.000 dibagi dengan 15. Ini bisa begini. 30 dibagi 15 kan 2. Berarti sisa 20.000 Newton. Jadi ini ya. Jadi berat benda yang dapat diangkat oleh 500 Newton ini itu sebesar 20.000 Newton. Jadi misalnya mobil yang beratnya 20.000 Newton ini bisa diangkat. Nah, makanya berdasarkan gambar di awal tadi ada pencucian mobil, itu membantu mengangkat mobil supaya di bawahnya bisa dibersihkan dengan menggunakan mesin pengangkat mobil hidrolik. Saya kira itu untuk hukum Pascal. Nah, berikutnya hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini kalau kalian lihat gambarnya, ini biasa kalian lihat di televisi ataupun di video-video bahwa penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan penerapan hukum Archimedes diterapkan pada kapal selam, kapal laut, galangan kapal, dan balon udara. Nah, inilah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih sebenarnya hukum Archimedes? Kok bisa kapal selam merupakan penerapan hukum Archimedes, kapal laut, balon udara? Kita bahas selanjutnya. Nah, pada prinsip dari Archimedes menyatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam atau ditenggelamkan dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya ataupun sebagian, itu akan sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dari cairan yang dipindahkan. Jadi besarnya gaya apungnya itu, gaya angkat apung ke atas itu sama dengan cairan yang ada di yang berat cairan yang dipindahkan pada benda itu. Nah, kalau kita tuliskan secara matematika ini dia. Fa sama dengan massa jenis cair dikali dengan gravitasi dikali dengan volume benda yang tercelup. Ini. Nah, di dalam prinsip Archimedes ada tiga peristiwa yang sering terjadi, yaitu bendanya melayang,
bendanya tenggelam dan bendanya terapung. Nah, kapan dikatakan dia melayang? Jika massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida atau zat cair. Benda yang dimaksud di sini adalah benda yang tercelup ya atau yang terendam. Nah, di mana gaya beratnya itu sama dengan gaya angkatnya. Sedangkan untuk tenggelam berarti massa jenis benda itu lebih besar dibanding dengan massa jenis fluida atau cairan. Atau bisa dituliskan juga gaya berat benda lebih besar dari gaya angkatnya. Contohnya masukkan batu ke dalam air, pasti dia tenggelam. Karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian kalau dia terapung bagaimana? Massa jenis rata-rata bendanya itu lebih kecil dibanding dengan massa jenis fluidanya, atau berat benda lebih kecil dengan gaya angkatnya. Contohnya apa tuh? Styrofoam bisa. Yang jelas benda-benda yang ringan. Saya kira itu untuk prinsip dasar dari Archimedes. Nah, kita bahas contoh soalnya. Balok berukuran 20 kali 10 kali 30 cm digantung vertikal dari seutas kawat ringan. Tentukan gaya apung balok jika balok dimasukkan semuanya dan dicelupkan 2/3 bagian di dalam minyak dengan massa jenis minyak 800 kg per meter pangkat 3. Sedangkan gravitasinya 9,8 meter per sekon pangkat 2. Nah ini, jadi berdasarkan soal ini ada dua yang kita mau kerjakan. Tercelup seluruhnya atau hanya sebagian 2/3 saja. Nah, pertama kita cari dulu volumenya. Volumenya berapa? Balok berukuran 20 kali 10 kali 30. Inilah volume. 20 kali 10 kali 30. Ini satuannya cm pangkat 3 ya. Berarti ini 2 kali 1 kali 3 itu 6 tambah 0,3. Nah, inilah cm pangkat 3. Kalau kita ubah ke meter pangkat 3, berarti di sini sentimeter ke meter berapa? 10 pangkat minus 2. Karena di sini pangkat 3, berarti di sini juga pangkat 3. Nah, ini 6.000. Atau sama dengan 6.000 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 3 itu minus 6. Atau bisa ditulis ini kan 1000. Ini bisa berkurang menjadi minus 3. Nah, berarti di sini 6 kali 10 pangkat minus 3. Inilah volume meter pangkat 3. Nah, sekarang kita mau cari berdasarkan tadi persamaan gaya angkatnya, rohnya dulu kan 800 kilogram meter pangkat 3. Atau bisa kita tuliskan 8 kali 10 pangkat 2 positif ya. Kilogram per meter pangkat 3. Nah, gravitasinya berapa? 9,8 meter per sekon pangkat 2. Nah, sekarang kita mau cari gaya angkatnya untuk seluruhnya dulu. Berarti di sini gaya angkatnya rho dikali gravitasi dikali volume seluruhnya. Berarti di sini 800 dikali 8 kali 10 pangkat atau 800 boleh. 9,8 dikali dengan 6 kali 10 pangkat minus 3. Karena di sini pangkat supaya mudah bisa kita gunakan 8 kali 10 pangkat 2 dikali 9,8 dikali 6 dikali 10 pangkat minus 3. Ini karena
positif, negatif, jadi bersisa minus 1. Nah, untuk memudahkan ini kita cari dulu 9,8 dikali 8. 8 kali 8 46. Ini 8 kali 9 27, berarti 78. Ini 1, kemudian dikali 6. 6 berarti di sini 4, 2, 48, 0, 5, berarti simpan 5. Ini 42 berarti 47. Nah, ini satu angka di belakang koma. Karena ini adalah ini 0, berarti hasilnya 470,4 kali 10 pangkat minus 1, atau bisa juga 47,04. Gaya angkatnya berarti Newton. Saya kira itu untuk gaya angkat pada saat pada saat tercelup seluruhnya. Nah, bagaimana kalau dia tercelup 2/3 saja? Maka bisa kita tuliskan gini, FA sama dengan rho gravitasi di sini 2/3 volume bendanya. Nah, berarti di sini 8 kali 10 pangkat 2 dikali 9,8 dikali 2/3. Berapa bendanya tadi? 6. 6 kali 10 pangkat minus 3. Ini tadi bersisa minus 1. Ini 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Berarti kita bisa tulis 8 kali 9,8 dikali 4 kali 10 pangkat minus 1. Nah, ini bisa 8 kali 8 kali 4 32, berarti 9,8 32. Ini 6 19 4 24 ya. Ini 3 27 29. Berarti 6 3 1 3. Berarti satu angka dua angka, berarti 313,6. Di sini 313,6 kali 10 pangkat minus 1, atau bisa ditulis 31,36 Newton. Ya, jadi gaya angkatnya berbeda ya. Lebih besar gaya angkat yang seluruhnya dibanding dengan yang sebagian saja. Nah, inilah yang membuktikan bahwa besarnya gaya angkat sesuai dengan cairan yang benda yang tercelup di dalam cairan. Nah, ini kalau seluruhnya maka dia butuh juga gaya angkat yang besar, sedangkan kalau sebagian saja sedikit juga, 2/3 ya, 2/3 dari ini. Saya kira itu untuk materi hukum Archimedes dengan hukum Pascal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.